Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat hadir bersama dalam webinar dengan tema lebih dekat dengan HSU untuk merajut keberagaman budaya dan potensi pariwisata di Hulu Sungai Utara. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu, yang menjadi suri tauladan kita, Khatimatul Anbiya, dan yang membawa Islam sebagai rahmatul lil alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang berkenan hadir untuk mengisi materi hari ini dengan sukacita, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang berkenan hadir dalam acara hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar dengan tema lebih dekat dengan HSU, merajut keberagaman budaya dan potensi pariwisata di Hulu Sungai Utara. Baiklah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yang terhormat Kakak Zainal Fuad SPD, dan hadirin yang berbahagia. Oke, acara selanjutnya yakni acara inti. Pada acara inti ini, pemateri mempresentasikan dalam 20 menit, dan untuk peserta bisa menyiapkan pertanyaan. Kemudian pertanyaan tersebut bisa dikirimkan ke room chat Zoom meeting. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator membacakan CV pemateri. Kakak Zainal Fuad, SPD, ini lahir di Telaga Sari pada tanggal 28 bulan Desember 1996, yang memiliki segudang prestasi antara lain yang pertama yaitu juara 1 Putra Duta Mahasiswa Genre Kalimantan Selatan 2015. Yang kedua itu top 5 Duta Mahasiswa Genre Nasional 2015. Juara 2 Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2016. Nanang HSU 2017, Duta Lingkungan Hidup HSU 2019, dan Putra Ekowisata Kalimantan Selatan 2020. Oke, itu tadi merupakan sekilas riwayat hidup Kak Fuad. Kepada Kak Fuad, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Talita Yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mantap, HSU mantap. Baik Bapak dan Ibu dan juga peserta semua, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Talita, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam potensi pariwisata, sekaligus kita juga akan membahas tentang berbagai macam budaya yang barangkali sudah terlupakan dalam kehidupan kita. Kemudian, sebelum saya menyampaikan materi, saya juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara, pada khususnya Kalimantan Selatan dan juga Indonesia pada umumnya. Mohon doa dan dukungan untuk saya mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan pemilihan Putra dan Putri Ekowisata Indonesia yang insya Allah akan digelar di bulan Oktober nanti di Provinsi Bali. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik untuk nama Kalimantan Selatan dan juga nama Hulu Sungai Utara. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan, tadi sudah disebutkan oleh Talita juga selaku moderator, bahwa saya diberikan waktu 20 menit, mudah-mudahan waktu 20 menit cukup ya. Walaupun sebenarnya ketika kita membahas tentang budaya, kita membahas tentang pariwisata, itu
lumayan banyak pembahasannya. Tapi dengan waktu yang ada mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Boleh bantuan Talita untuk membukakan PowerPoint-nya? Baik. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah tentang lebih dekat dengan HSU, merajut keberagaman budaya dan potensi pariwisata di Hulu Sungai Utara. Lanjut. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang adat pengantin orang Banjar. Nah, ini adalah sebenarnya ini masuk dari bagian daur hidup. Jadi dalam masyarakat itu ada yang dikenal dengan istilah daur hidup, yakni bagaimana seorang manusia, orang Banjar itu dari lahir sampai dia meninggal, itu sebenarnya ada berbagai macam tahapan yang harus dilewati dan berbagai macam budaya yang ada. Namun dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan membahas tentang satu bagian saja, yakni adat pengantin orang Banjar. Walaupun sebenarnya saya juga belum pernah mengalami ini, karena sampai sekarang saya juga belum menikah ya, begitu. Tapi saya berusaha untuk memperkenalkan, mudah-mudahan ini bisa saya terapkan nanti ketika saya menikah, dan juga untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi dengan melestarikan budaya daerah kita. Boleh dilanjut? Baik, nah ini adalah beberapa tahapan adat pengantin orang Banjar. Pasti akan ada perbedaan dengan daerah dari luar Kalimantan, apalagi khususnya Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama, untuk seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan, itu yang pertama prosesinya, budayanya itu adalah basa suluh. Nah, istilah basa suluh ini sendiri berasal dari kata suluh, yang merupakan sebuah benda yang biasa digunakan sebagai penerang. Jadi dulu masyarakat Banjar itu karena belum ada listrik, jadi menggunakan alat dari bambu atau haur yang diisi dengan kain, kemudian diisi lagi dengan minyak tanah, lalu dinyalakan api. Nah, itu mereka menggunakan itu sebagai penerang. Nah, istilah basa suluh ini diterapkan dalam masyarakat Banjar dalam prosesi pernikahan, yang bermakna bahwa basa suluh ini adalah proses kita untuk memberikan gambaran yang jelas tentang calon nih. Jadi sebelum ada pernikahan, terlebih dahulu keluarga si mempelai laki-laki dan juga si pengantin laki-laki itu melakukan prosesi yang disebut sebagai basa suluh. Menanya kepada tetangga di sekitar, menanya kepada tokoh masyarakat tentang bagaimana sosok calon yang ingin dinikahi. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, batatakun. Nah, batatakun ini juga sebenarnya mirip dengan istilah basa suluh, tapi lebih detail, ya, lebih mendalam tentang bagaimana keseharian, bagaimana kepribadian seorang perempuan. Kalau basa suluh itu biasanya lebih membahasnya tentang bagaimana perempuan di masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah badatang. Ini prosesi yang dilewati oleh seorang laki-laki sebelum dia menikah. Jadi badatang ini prosesnya Bapak dan Ibu, orang Banjar itu laki-lakinya biasanya tidak langsung datang. Jadi yang datang itu adalah keluarganya dulu. Nah, jadi dari keluarga laki-laki yang ingin meminang, nah mereka datang ke keluarga perempuan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, di sana terjadi proses komunikasi antar dua keluarga untuk membahas apakah lamaran ini diterima, lalu akan membahas tentang berapa atau bagaimana perkaliannya, bagaimana jujuran. Nah, kalau sudah selesai badatang, lanjut ke bagian 4, yakni baantar patalian. Nah, prosesi baantar patalian ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah meminang. Tapi belum ada ikatan pernikahan, hanya sebagai bentuk ikatan. Kedekatan bahwa calon laki-laki itu akan mengenal lebih dalam. Kalau dia diteruskan, nanti bisa melanjut ke pernikahan. Akan tetapi ketika di tengah patalian ini ternyata ada singgungan atau ketidakcocokan, maka biasanya diambil jalan untuk memutuskan patalian. Istilah dari tali ya. Jadi tali itu
bisa putus dan juga bisa tetap diteruskan. Nah, kalau dia diteruskan, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni beantar jujuran. Nah, secara istilah dan juga dalam kenyataan, istilah jujuran dalam bahasa Banjar itu sangat berbeda dengan mahar. Karena jujuran ini tidak disebutkan dalam akad nikah. Jadi biasanya ketika ada seorang laki-laki dia mengucapkan ijab kabul, biasanya jumlah maharnya misalkan dengan seperangkat alat sholat, kemudian dengan uang tunai 100.000 rupiah. Nah, itu adalah maharnya yang dibayarkan. Akan tapi jujuran yang dimaksud ini beda. Jadi ada pemisahan nanti, ada jujurannya, ada maharnya. Nah, kalau sudah selesai beantar jujuran, nanti lanjut dengan nikah. Nah, nikah ini memang karena memang masyarakat Banjar ini terkenal dengan masih sangat Islami, begitu, karena memang mayoritas masyarakat di Kalimantan Selatan adalah orang Muslim, sehingga pernikahannya dilakukan secara Islami. Nah, biasanya kalau sekarang nih, di zaman sekarang, ada juga orang yang menggabungkan nikah duluan baru beantar jujuran. Nah, biasanya sesudah nikah di kantor urusan agama, dilanjutkan dengan beantar patalian. Beantar patalian atau jujuran. Nah, biasanya patalian itu bisa berupa pakaian, kemudian kalau jujuran itu uangnya biasanya. Nah, kemudian setelah itu lanjut bapingit. Nah, bapingit ini yang sudah mulai ditinggalkan. Jadi masyarakat Banjar itu sesudah adanya menikah, sebelum menuju ke prosesi untuk resepsi gitu, mereka harus dipingit dulu. Nah, dipingit ini didiamkan, misalkan ada yang sebulan, kayak gitu, ada yang 1 minggu, tergantung masing-masing keluarga. Nah, ini yang yang sudah mulai langka, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Biasanya pengantin sebelum hari nikah dia bisa pergi kemana-mana, kemudian sudah nikah sebelum resepsi dia masih bisa kemana-mana. Tapi kalau orang dulu ya, kalau yang memang masih memegang budaya, mereka harus ada prosesi yang bapingit ini. Bapingit ini sebuah proses agar seorang perempuan dan laki-laki itu diam di rumah saja. Nah, kemudian yang kedelapan adalah bapacar. Nah, ini juga masih tradisi, ya, tradisi dari orang Banjar. Entah itu laki-laki atau perempuan dia menggunakan pacar, tapi dulu itu menggunakan pacar daun, biasa dibungkus di bagian kuku sampai nanti besok hari, ya, jadi didiamkan 1 malam sampai kukunya merah. Kemudian selanjutnya bakasai. Nah, bakasai ini juga sudah mulai ditinggalkan, walaupun sebagian masih ada yang memegang teguh prosesi bakasai. Bakasai ini juga termasuk nanti ada batimong dan juga luluran, ya. Jadi ada kasai, ada bahan-bahan organik yang diluruskan ke tubuh calon mempelai itu agar ketika nanti hari resepsi itu dia muncul aura positif, kemudian badannya harum juga. Nah, selanjutnya adalah bawa mandi. Bawa mandi ini biasanya sebagian ada yang langsung 2 orang. Tapi kalau zaman dulu sebenarnya orang Banjar itu prosesi bawa mandi atau mandi-mandi sebelum menikah itu laki-laki di rumah laki-laki, kemudian perempuan di rumah perempuan gitu. Tapi sekarang sudah mulai digabungkan. Laki-laki dan perempuan itu dibarengkan, ada tempat khusus di luar rumah, biasanya mereka duduk bersedampingan lalu dimandikan di sana. Tapi mandi ini hanya sebagai prosesi adat ya, jadi tidak ada yang pakai mandi yang pakai gosok-gosok semua badan, itu tidak. Biasanya apa? Mereka menggunakan kain penutup juga gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah batamat. Nah, batamat ini juga bagian dari ciri khas orang Banjar karena memang masyarakatnya mayoritas Muslim, sehingga ada prosesnya batamat Al-Quran. Nah, batamat Al-Quran ini hanya diperbolehkan bagi pengantin yang sudah tamat mengaji, tamat baca Al-Quran 1 biji. Kalau mempelai itu belum tamat, biasanya tidak ada prosesi itu. Jadi bagi anak-anak itu, kita berikan motivasi untuk anak-anak itu tamat dulu. Kata-katanya biasa kayak gini, kalau sudah tamat nanti gampang kalau pengantinan ada prosesi bertamat. Tapi kalau tidak tamat mengajinya di tempat pendidikan Al-Quran, tidak bisa untuk mengaji bertamat saat prosesi perkawinan. Nah, jadi anak-anak dulu sangat semangat nih buat khatam Al-Quran. Ini juga saya berharap mudah-mudahan ini bisa diterapkan semua.
Kemudian sudah bertamat, itu dilanjutkan dengan hari perkawinan. Nah, di hari perkawinan ini ada beberapa prosesi yang sebenarnya dilewati oleh mempelai laki-laki dan perempuan. Yang pertama, di hari perkawinan itu ada istilah yang disebut sebagai basa sarangan. Sarang itu bukan sarang burung ya, tapi sarang itu diambil dari istilah Banjar sarang serang ya, menyerang. Nah, jadi bahasa sarangan itu adalah bagaimana keluarga mempelai laki-laki beserta pengantinnya sudah menggunakan pakaian pengantin mendatangi atau menyerang istilahnya ya. Jadi mendatangi ke tempat mempelai perempuan. Sesudah itu laki-lakinya akan menjemput perempuannya yang sudah berpakaian Banjar juga di dalam kamar, lalu mereka keluar dari rumah, lalu masuk yang kedua adalah diusung. Nah, prosesi diusung ini adalah calon mempelai laki-laki dan juga perempuan itu diangkat oleh laki-laki. Kalau untuk mempelai laki-laki, mengusung atau mengangkatnya, itu laki-lakinya kakinya dibuka, jadi duduknya di bahu orang yang mengusung, orang yang mengangkat, jadi dua di sini. Akan tapi kalau perempuan tidak boleh di dua sebelah sini, perempuan hanya duduk di sebelah, biasanya sebelah kiri, orang yang mengangkat. Gitu. Kalau sudah diusung, nanti lanjut dengan prosesi selanjutnya yakni batatai. Nah, batatai ini prosesinya adalah bagaimana sesudah diusung, ada prosesi macam-macam budaya, ada musik, ada tarian juga saat pengantin diusung, lalu diturunkan untuk disandingkan. Jadi batatai itu istilahnya adalah bersanding, ya, bersanding di pelaminan. Kemudian selanjutnya adalah basujud. Nah, basujud ini adalah proses seorang pengantin kedua mempelai ini melakukan sungkeman dalam bahasa Jawa. Mereka bersimpuh di hadapan kedua orang tua, meminta doa restu dari kedua orang tua. Nanti biasanya diputar balik, nanti perempuan sujud dengan ibu, kemudian laki-lakinya dengan ayah. Nanti ditukar lagi, gitu ya, sampai kedua mempelai sujud dengan kedua orang tua laki-laki dan juga orang tua dari perempuan. Nah, sesudah itu mereka sujud, nanti dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat. Pembacaan doa mudah-mudahan calon pengantin ini mendapatkan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran, diberikan keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga. Kemudian selanjutnya sudah dibacakan doa, mereka ada prosesi bersuapan. Nah, ini sudah juga mulai langka di Kalimantan Selatan. Prosesi bersuapan itu ada di PowerPoint saya, dilihat di sana. Nanti ada calon mempelai laki-laki menyuapi calon mempelai perempuan. Juga ada mereka nanti silang tangan seperti itu. Nah, kalau sesudah itu baru nanti mempelai itu berfoto bersama dengan keluarga, nanti baru dari tempat perempuan ke tempat rumah laki-lakinya, sampai tadi terakhir dari tempat laki-laki pindah lagi ke tempat perempuan. Jadi ada beberapa kali hantaran pengantin ini. Tapi sekarang sudah mulai jarang juga temukan. Nah, ini Mbak Ilang. Mbak Ilang ini adalah prosesi silaturahim dari mempelai laki-laki bersama dengan mempelai perempuan ke tempat keluarga. Jadi biasanya sudah mereka hari perkawinan, mereka silaturahim nih dengan keluarga dari laki-laki dan juga keluarga dari perempuan. Sembari memperkenalkan, ini loh pasangan saya, seperti itu. Dan juga biasanya mereka tidak datang dengan tangan kosong, biasanya mereka membawa kue-kue yang sudah terkumpul saat prosesi perkawinan, begitu. Itulah beberapa prosesi adat pengantin orang Banjar. Boleh dilanjutkan kembali? Slide selanjutnya. Baik, nah ini juga adalah bagian dari budaya dari Hulu Sungai Utara sebenarnya. Dan Kalimantan pada umumnya. Ini adalah sasirangan, ini adalah kain khas dari Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun saya juga punya kain yang lain yang khas yang disebut sebagai tenun pagatan, gitu ya. Jadi ada yang namanya tenun pagatan yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, kalau sasirangan sendiri dia bermula dari Tanjung Sapuri Bernapui. Jadi beliau adalah raja dan beliau itu ke alamnya itu di pusaran air
Dan beliau mengatakan kepada seorang patih yang bernama Lamunkurat, anak dari seorang saudagar yang ingin mendirikan kerajaan. Jadi ceritanya saudagar itu ingin mendirikan kerajaan, akan tapi karena beliau tidak punya garis keturunan raja, maka tidak boleh menjadi raja. Sehingga anaknya diperintahkan keturunan raja. Nah, sehingga ketika ditemukan ada riak air, ada buih-buih seperti ini orang perempuan yang belum menikah. Nah, inilah yang disebut sebagai kain langgundi awalnya. Kemudian dari situ lanjut nanti ada perpindahan, ada perubahan sebagai obat atau tatamba dalam bahasa Banjar. Karena kain ini biasa ada keluarga keras menggunakan kain serangan pamintang. Kemudian selanjutnya seiring berkembang zaman, serangan kembali mulai dipergunakan. Nah, perbedaan kain serangan yang khas dari Kalimantan Selatan ini berbeda dengan batik, karena kalau batik digunakan dengan metode bisa lukis, bisa menggunakan canting, atau juga menggunakan cap. Nah, sedangkan serangan ini harus menggunakan metode jahit. Jadi semua pola yang dihasilkan itu berasal dari jahitan. Jadi setiap pola yang kita inginkan itu harus dijahit dulu. Nanti kalau selesai dijahit, baru benang jahitan itu ditarik sampai kainnya mengkerut. Nah, dari situlah kalau sudah selesai mengkerut, baru kain diwarna. Nah, ini juga yang akan saya bawa dan saya perkenalkan di kegiatan pemilihan Putra Ekowisata Indonesia yang diselenggarakan di Provinsi Bali. Saya akan mengangkat yang menggunakan bahan pewarna alami. Jadi sejak tahun 2009 menggunakan bahan pewarna alami seperti itu. Kemudian selanjutnya baik, selanjutnya yang kita bahas adalah potensi pariwisata di Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara begitu banyak kita memiliki potensi pariwisata, walaupun sebenarnya juga yang namanya wisata tidak akan bisa terlepas dari budaya. Karena ketika kita melihat bahwa negara lain juga mencoba untuk menarik wisatawan datang, gitu ya, bagaimana wisatawan ini bisa datang ke daerah kita? Yang paling membedakan daerah kita dengan daerah yang lain, kalau kita bicara alam saja, saya yakin semua daerah, semua negara punya pesona alam tersendiri. Akan tapi ketika kita bicara mengenai budaya, itulah yang paling menjual dari daerah kita. Gitu. Boleh dilanjut? Oke. Inilah potensi pariwisata yang pertama sudah saya sebutkan juga tadi tentang serangan, yakni belum ada candi. Kemudian ketika itu tadi ada saudagar kaya berasal dari negeri Keling. Beliau mencari yang tanah dan harum. Nah, ketika beliau sampai di bagian daerah Amuntai di sini, beliau mencium bahwa ternyata di sana memang sangat harum. Karena di Maghrib. Akan tapi Badan Ibu, kalau nanti berkunjung ke Hulu Sungai Utara, jangan kaget karena berbeda dengan kehilangan Candi Agung, itu hanya ada kayak semacam bangunan terlindung seperti itu, di dalamnya ada kayak semacam peninggalan sisa-sisa batu bata besar. Sedangkan candinya sudah hancur.
Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika nanti berkunjung ke Amuntai, di komplek percandian ini juga ada museum yang menampilkan bagaimana sisa-sisa dari kemudian dari Candi Agung inilah dari kerajaan Nagara Pangeran Suryanata menikah dengan Putri Jung. Akan tapi ada pergolakan di dalam kerajaan karena adanya rebutan kekuasaan. Pemimpin dari Candi Agung ini melarikan diri. Nah, ketika beliau melarikan diri, nanti kerajaan Candi Agung ini yang berada di kota Amuntai dipindah ke Nagara, ya, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di sana berdirilah kerajaan Nagara Daha. Nah, kerajaan Candi Agung tadi, beliau membangun sebuah tempat gitu, seperti kayak semacam pelabuhan. Nah, dari sanalah di daerah Kuin baru terbangun sebuah kerajaan yang sebenarnya adalah cikal bakalnya dari Candi Agung. Nah, yang di Kuin, yang di kota Banjarmasin, itulah yang disebut dengan Kerajaan Banjar, yang kekuasaannya hampir menguasai seluruh bagian dari Pulau Borneo. Makanya di semua bagian Pulau Borneo kita bisa menemukan selalu ada orang yang menggunakan bahasa Banjar. Karena memang kekuasaan dari Kerajaan Banjar itu sangat luas. Seperti itu. Selanjutnya, di waktu saya sudah lumayan lama ya, mudah-mudahan bisa saya percepat ini. Baik, selanjutnya ini adalah Desa Ekowisata Kecamatan Amuntai Selatan. Ini adalah sebuah tempat atau lokasi yang berusaha untuk mengembangkan desa yang memang basicnya adalah alam, namun tetap melestarikan bagaimana alam itu. Jadi di desa ini juga yang saya akan perkenalkan, saya akan angkat melalui advokasi tentang bagaimana sebuah desa itu bisa menghidupi masyarakatnya dengan menggunakan alam. Sehingga wisatawan bisa datang ke sana karena yang diolah dari alam itu seperti contohnya adalah eceng gondok yang dibuat kerajinan menjadi tas, kemudian bisa menjadi alas duduk tikar seperti itu, dan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian juga ada tanaman yang disebut tanaman purun, yang bisa digunakan untuk membuat tas, kemudian membuat topi juga. Jadi topi-topi orang Banjar yang biasa turun ke sawah untuk berladang, mereka menggunakan topi dari topi purun. Kemudian selanjutnya selain digunakan untuk topi, purun ini juga digunakan untuk alas duduk juga sama dengan eceng gondong. Nah, jadi semua itu berasal dari alam. Jadi yang digunakan adalah syarat alam. Kemudian kembali lagi ketika nanti barang-barang sudah rusak, kalau sudah tidak terpakai lagi, kita bisa menggunakan itu untuk kompos seperti itu. Karena berasal dari alam, sehingga ketika tidak digunakan lagi, dia bisa kembali ke alam dan malah bisa menutrisi. Karena ketika dia terurai, dia akan menjadi pupuk bagi tanaman yang lain. Jadi tidak ada istilahnya pencemaran. Nah, dari potensi pariwisata ini berbagai bentuk kerajinan, tapi dia ramah lingkungan. Nah, inilah yang disebut sebagai ekowisata. Bagaimana kita menarik perhatian dari wisatawan untuk berkunjung ke daerah kita, akan tapi selalu ada wawasan lingkungan yang kita garis bawahi dan harus menjadi prioritas. Karena begitu banyak sekarang orang alamnya sendiri, lingkungannya dirusak. Nah, ini adalah hal yang sangat salah. Karena ketika nanti pariwisata sudah maju, berarti lingkungan sendiri akan mati juga, akan hancur. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Selanjutnya, kemudian selanjutnya adalah wisata religi yang disebut sebagai Masjid Raya At-Taqwa di Amuntai. Ini adalah berada di pusat kotanya Amuntai. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang datang ke Hulu Sementara, saya rasa sangat rugi kalau belum berkunjung ke tempat ini. Ini adalah masjid kebanggaan dari masyarakat Hulu Sementara.
selain bentuknya memang sangat lumayan besar dibanding masjid yang lain, dan juga bentuk bangunan yang sangat menggambarkan bagaimana masyarakat Hulu Sungai Utara dengan tagline-nya Amun Taifatan Bertakwa gitu ya. Walaupun sebenarnya istilahnya adalah bagaimana masyarakat itu selain bertakwa secara bahasa Indonesia bertakwa, ada juga yang disebut sebagai bersih, tertib, aman, kompak, dan wibawa. Nah, di dalam masjid ini juga Bapak Ibu bisa menemukan adanya Al-Quran yang berukuran besar atau Al-Quran raksasa yang usianya sudah ratusan tahun. Nah, di dalam sini nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Al-Quran itu ditulis dengan menggunakan kulit dari sapi. Gitu. Boleh lanjut? Saya persingkat saja. Kemudian selanjutnya adalah Masjid Sungai Banar. Boleh kembali. Yang ada di belakang. Untuk ini, karena di dalam masjid ini ada sebuah tiang, ada 4 tiang utama dari bangunan masjid ini karena memang sangat klasik. Nah, di dalam masjid itu ada 4 buah tiang atau disebut sebagai tiang guru, dan biasanya masyarakat, kepercayaan masyarakat, kalau mereka memeluk tiang tersebut dan jari mereka sampai bertemu dua sudah memeluk seperti itu, maka meskipun tidak bisa kita betulkan secara penuh, akan tapi yang namanya perspektif, kemudian mindset, pikiran yang positif itu tentu akan mendorong dan bisa menjadi kenyataan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mempercayai bahwa kalau bisa sampai, berarti insya Allah mudah-mudahan bisa naik haji. Dengan syarat kita juga harus kerja keras seperti itu. Selanjutnya, potensi pariwisata yang ada di Hulu Sungai Utara yakni kerbau rawa. Uniknya, kalau Anda, Bapak dan Ibu, dia tinggalnya kalau itu ada beton bangunannya, atau mereka dibawa ke lapangan untuk makan rumput. Nah, bedanya dengan kerbau yang ada di Hulu Sungai Utara adalah kandang mereka tidak ada atapnya, karena mereka hidup di tengah-tengah rawa. Kemudian mereka kalau mau makan tidak dibawakan makanan ke dalam kandangnya, tapi mereka tinggal di aja, mereka keluar, nanti mereka itu berenang. Nah, Anda bayangkan kerbau yang besar itu mereka bisa berenang, dan ketika kerbau sudah berenang yang muncul hanya bagian kepala dan tangan saja gitu, sedang berenang. Nanti dia sambil nyari makan juga karena ada rumputan di sampingnya. Nah, bisa Bapak dan Ibu, jadi untuk mencapai ke tempat transportasi yang bisa ke sana, kita harus menggunakan alat transportasi air, kapal atau pelotok, gitu, atau chest atau speedboat juga bisa untuk sampai ke tempat ini. Nah, ini juga potensi yang sangat luar biasa untuk kita kunjungi. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang berkenan datang ke Hulu Sungai Utara, kita jalan sama-sama ke Kerbau Rawa ini, karena mereka kerbau yang ukurannya besar seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya inilah kerajinan Purun dan Ila Banyulang. Jadi di
desa ini adalah sentranya, jadi ada sentra ya. Jadi kalau saya tadi produksinya serangan warna alam, sedangkan kerajinan ini adalah kerajinan menggunakan serat alami. Nah, bisa berupa puru dan juga ilung. Nah, ini biasanya ada pasar khusus, tapi pasarnya ini uniknya adalah mereka buka hanya di hari Kamis. Mereka buka gelar dagangan di pagi Kamis, biasa pukul 5 saat sudah sholat subuh, dan akan berakhir sebelum matahari terbit gitu. Jadi masih dengan suasana yang sangat segar, dengan udara yang sangat bersih, mereka menggelar dagangan. Nanti kalau sudah matahari mulai terbit, maka masyarakat sudah mulai meninggalkan pasar ini. Mereka menyebar dan mereka menyusun diri tanpa ada komando seperti itu. Itu uniknya Bapak dan Ibu. Jadi pedagang itu mereka membuka lapak sendiri-sendiri tanpa adanya kayak semacam bangunan untuk menggelar dagangan. Mereka bisa datang dan mereka berkumpul di samping jalan. Tapi mereka tidak pernah mengganggu pengguna jalan karena walaupun mereka di pinggir jalan, karena memang luas jalannya sangat besar sehingga tidak akan mengganggu aktivitas transportasi di sana. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah kembang cempaka abadi. Nah, ini juga sebenarnya adalah kembang atau bunga ya yang diolah oleh masyarakat. Akan tetapi bunga ini sudah mulai langka dan biasa sangat sulit untuk diperdagangkan ke luar daerah karena dia menggunakan tempat berupa kaca. Jadi bunga ini berasal dari bunga cempaka. Jadi ada yang menggunakan cempakanya cempaka warna kuning. Nah, seperti itu. Dan biasanya yang dipegang itu yang di layar. Jadi bentuk bunganya masih bagus gitu dan sangat cantik ketika menjadi menjadi aksen interior yang ada di ruangan. Warna kuning itu sangat menggambarkan bagaimana cemerlangnya kehidupan dan harapan positif, menggambarkan bagaimana kemegahan dalam kehidupan gitu. Jadi bunga ini sudah lumayan langka juga dan pengrajinnya memang sangat sedikit karena sebenarnya untuk membuat ini biasanya harus ada garis keturunan. Kalau tidak ada keturunan, garis keturunannya tidak boleh dilanjutkan gitu, tidak boleh membuat dan tidak bisa, biasanya busuk. Jadi harus orang-orang yang memang ada keturunannya pembuatnya. Gitu. Lanjut. Selanjutnya, potensi pariwisata, ini kuliner, yakni Hintalu Bajaruk. Hintalu Bajaruk atau istilahnya adalah telur asin ya, Bapak dan Ibu. Hulu Sungai Utara itu sangat terkenal dengan maskot hewannya, itik ya. Jadi itik agak beda dengan bebek, karena bentuk itik itu biasanya dia lebih tinggi dengan leher lebih panjang juga. Kalau bebek biasanya dia bentuk badannya lebih gemuk seperti itu. Nah, kalau itik ini bedanya, ini hasil perselangan juga sebenarnya. Nah, jadi ada yang disebut sebagai itik alabio, sebagai maskotnya dari Hulu Sungai Utara. Dan yang dihasilkan dari itik ini salah satunya, walaupun ada juga yang lain seperti dendeng itik, kemudian lagi ada kerupuk itik. Nah, yang ini yang saya tampilkan adalah telur asinnya. Ini juga sudah sangat luas pemasarannya dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bisa punya kesempatan untuk berkunjung ke Hulu Sungai Utara dan mencoba mencicip bagaimana rasa dari telur asin yang ada di Hulu Sungai Utara. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kuliner gula batu itik dan juga alua. Nah, di layar Bapak Ibu itu bentuknya adalah bentuk kapal dan juga bunga. Ini biasa digunakan sebagai souvenir dan juga persembahan hadiah untuk pengantin. Walaupun namanya istilahnya adalah gula batu itik karena pada bentuk awalnya, pada awal-awal kemunculan begitu, bentuknya adalah bentuk bebek ya, bentuk itik alabio. Nah, kemudian dikembangkan lagi, ini bahannya dari gula dan air saja, kemudian diukir sehingga bentuknya sangat cantik di warna juga. Nah, sebelahnya ini adalah alua. Alua ini adalah manisan ya, jadi manisan dari buah, ada buah kundur maupun buah pepaya. Rasanya sangat manis, tapi dia lumayan padat, bentuknya tidak lembek seperti itu. Dan juga sangat menarik kepada Ibu, biasanya dia tampilnya jarang tampil di pasar karena biasanya ini tampilnya adalah di perkawinan
Selanjutnya, potensi pariwisata yang ada di Hulu Sungai Utara yang selanjutnya adalah pai sagu dan juga itik panggang tanpa tulang. Nah, ini adalah kuliner lagi ya. Jadi saya promosikan lumayan banyak kulinernya karena biasanya yang cukup menarik selain sejarah dan religi juga adalah kulinernya. Nah, inilah pai sagu. Dia digunakan bahannya bahan dari sagu. Kemudian biasa ada yang tidak menggunakan pisang, tapi yang digambar, yang disaksikan itu adalah dicampur dengan bahan pisang. Kemudian diberi kuah dari gula merah, gula Jawa, dan ditaburi dengan adanya parutan kelapa. Nah, selanjutnya ini juga ada itik panggang tanpa tulang. Itiknya itu berasal dari itik alabio. Nah, selain itik juga ada belibis. Harganya lumayan mahal, Bapak dan Ibu, karena memang belibis ini dia mirip seperti apa ya, burung kecil gitu ya, tapi lumayan susah untuk diternakan. Jadi dia tinggalnya di alam liar. Karena di alam liar biasanya susah untuk mendapatkan. Begitu. Nah, itu adalah beberapa kuliner yang menjadi potensi pariwisata. Ada lagi atau sudah habis ya? Sudah habis. Nah, baik, itu yang bisa saya paparkan terkait dengan berbagai potensi pariwisata sekaligus juga budaya yang ada di Hulu Sungai Utara. Saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan kepada moderator.